Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, Poltekkes Kemenkes. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia maupun sosial, guna untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan yang sesuai dengan Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Dalam alur pelayanan kesehatan lingkungan ada 3 kegiatan. Yang pertama, konseling, yaitu meliputi 1 salam sambut, tanyakan, uraikan, bantu, jelaskan, dan ulangi. Yang kedua, inspeksi, yang menggunakan metode yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan, yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat, yang ketiga, uji laboratorium, dan yang terakhir yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu intervensi. Pada intervensi ini memiliki metode yaitu yang pertama, KIE, komunikasi informasi dan edukasi, dan yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana, dan yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna, dan yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Disatukan Yogyakarta Bang, tenaga sedang lingkungan di puskesmas sampai saat ini. Sebenarnya nama Bapak? Riki ya? Riki. Umur apa? Kau kerja sebagai apa? Bapak di mana Pak? Nama dusunnya ada Pak? Atau RT RW-nya? Coba tunggu aja banyak. Ini kan tadi Bapak diagnosa sama dokter diare. Udah berapa lama Pak diarenya Pak? Udah 2 hari. Berarti sekarang sama yang kemarin. Kemarin kan berapa kali tuh Pak? Makannya sekarang Pak dari pagi 2 kali. Sebelumnya Bapak ada makan satu atau belum? Karena sebelum dia kena diare ini ada makan yang lain nggak? Gak ada makan, cuman untuk ngisi perut martabak aja kemarin kurang. Nasi aja kurang. Sumber air bersih Bapak di rumah apa Pak? Ya, Sumber air bersih misalnya buat pipa, buat mandinya apa? air Ya airnya dari PDAM atau dari sumur gali? dari sumur. Sumur gali dari apa? Kalau buat apanya Pak sumber minumnya? Direbus atau dari Air ya. Oh, Bapak di rumah pakai jamban tuh Pak? Hah? Pakai jamban? Yang mana? Pakai kloset? Di rumah ada septic tank Pak? Ya. Itu biasanya kira-kiranya jarak dari septic tank ke sumber airnya ke itu sumber galinya berapa Pak? Ada kira-kira 10 meter? Karena itulah. Belum makan, jadi cuci tangan nggak pakai sabun, mandi. Kalau misalnya setelah buang air besar, cuci tangan. Jadi kalau misalnya makanan Bapak di rumah ada ditutup kan Pak? Bapak juga pakai air galon, nanti dari depot ya Pak? Di rumah pakai sumber gali ya Pak? Jadi kalau biasanya di hari itu disarankan itu buang air besarnya di jamban. Kalau misalnya sebelum makan tuh cuci tangannya dulu ya Pak. Kalau makanan itu ditutup misalnya pakai tulang saji, soalnya takutnya ada hal yang kalau ada masuk kan kalau misalnya itu juga bisa menyebabkan diare. Terus kalau makanannya bersih gitu.
Dan ditanyakan lagi Pak, ada Pak, saya mau rencana mau kunjungan ke rumah Bapak besok, bisa Pak? Mau lihat kondisi airnya Pak. Kalau nggak tahu kalau nggak ada waktu mungkin biasanya kan kebutuhan semuanya Mau Rabu Pak? nggak tahu juga, soalnya udah kuliah dari aku udah masuk kan kerjaan ya, soalnya orang di rumah nggak ada, orang kerja semua. Kalau gitu minta nomor handphonenya aja dulu Pak. Boleh. Ya Pak. Apa? Kan? 03 Ya. 56 29 78 kita bisa. Ya, ada kan? Iya, Pak. Diare gitu Bu. Terus diare itu biasanya itu kan penyebab dari lingkungan yang kayak yang kotor. Itu biasanya atau pengolahan makanan yang tidak bersih. Contohnya itu seperti makanan itu tidak benar, atau misalnya kan ibu siap masak terus sajinya nggak ditutup, nanti takutnya hingga lalar kan, itu kan bisa menyebabkan diare juga gitu Bu. Nah, kalau untuk mencegah diare ini sebaiknya itu kan pola hidup bersih dan sehat Ibu. Untuk menjaga kebersihan tangan dan mulut, tuh air ibu tuh harus dimasak hingga matang ya Bu. Kalau untuk dijadikan air minum, biasakan mencuci tangan sebelum memegang makanan dan setelah buang air besar. Terus biasakan sayurnya itu dicuci ya Bu sebelum dimasak. Terima kasih ya.